Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah karena senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Insya Allah kita akan kaji 3 ayat 267, 268 dan 269. Kita mulai dari ayat 267. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari pekerjaan-pekerjaan yang baik, wa mimma, dan daripada apa akhrajna, yang telah kami keluarkan, lakum, untuk kalian, minal ardi, dari bumi. Wala tayammamu, dan janganlah kalian memilih al-khabitha, yang buruk, minhu, darinya, tunfikuna, kalian infakkan, walastum bi'akhirihi, dan tidaklah kalian menyentuhnya, illa, kecuali antuk midufi, kalian memincingkan mata kepadanya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 ini masih satu rangkaian dengan ayat-ayat yang kita tadi sebelumnya terkait dengan syariat infak. Tetapi pada ayat ini fokus pembahasannya itu mencakup 3 hal. Hal yang pertama yang Allah sampaikan di ayat 267 dari Al-Quran surah Al-Baqarah terkait dengan harta yang diinfakkan harus berasal dari harta yang didapatkan dengan cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Cara yang dibolehkan oleh syariat. Sebab orang tidak bisa berinfak jika tidak punya harta. Sebelum berinfak harus mencari harta. Harta itu harus didapatkan dengan cara yang baik. Misalnya apa? Dari hasil perdagangan. Itu kan cara yang baik. Karena perdagangan ini perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran surah An-Nisa, kita lihat ayatnya pada ayat ke
29 Al-Quran Surah Hadis. Di ayat ini Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa kecuali antakuna tijaratan antarotin minkum, kecuali kalian mengadakan tijarah, perniagaan, antarotin minkum, yang kalian saling ridho. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah kana adalah bikum, terhadap kalian, Rahimah, Maha Penyayang. Kalau lihat dari ayat ini kemudian Al-Baqarah ayat 297 tadi, maka cara kita mendapatkan harta diantaranya dengan tijarah, perniagaan. Itu ada perdagangan misalnya, ada sewa menyewa, atau dari pekerjaan-pekerjaan yang halal, nanti hasilnya bisa diinfakkan. Bagaimana kalau pekerjaan itu tidak halal? Berarti tidak memenuhi syarat dari ayat ini. Jadi jangan sampai berinfak dengan cara harta didapatkan dengan cara yang haram. Karena Allah menghendaki infak yang akan diterima adalah infak dari hasil pekerjaan yang baik. Min thayyibati ma kasabtum. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah menyampaikan selain dari hasil pekerjaan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Infak itu juga bisa dilakukan dengan memberikan apa saja yang telah Allah tumbuhkan. Berarti kaitannya dengan hasil bumi, hasil tanaman. Kalau tadi terkait dengan pekerjaan, kalau ini terkait dengan hasil panen. Bisa panen mangga kemudian diinfakkan, bisa panen jambu, atau misalnya Bapak Ibu punya pohon sukun, pohon mangga saja di situ, pepaya, kelapa, pohon tomat, pohon timun, sayuran, kemudian mau berbagi dengan tetangga, ini termasuk bagian yang boleh untuk diinfakkan. Kemudian yang ketiga, di ayat ini Allah mengatur wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih yang buruk. Jangan menginfakkan sesuatu yang kita sudah tidak suka, atau jangan menginfakkan sesuatu dari hasil panen setelah dipilih yang buruk-buruk ini kemudian diinfakkan. Ayat ini terkait dengan pernah terjadi di Rasulullah. Jadi orang-orang di Madinah itu kan ada banyak yang memiliki kebun kurma. Kemudian biasanya mereka mengambil buah-buah kurma yang belum masak, kemudian digantung di dalam masjid. Nanti yang mengambil untuk makan biasanya orang-orang miskin. Jadi belum masak, kalau masak betul kan cepat pada lepas begitu ya. Jadi belum masak, digantung, nanti kan masaknya akan bergantian, makannya mipil. Dan ternyata ada seseorang yang sengaja mencampur antara yang baik dengan yang buruk. Beranggapan kalau yang buruk dicampurkan dengan yang baik tidak ketahuan. Tapi ternyata ketahuan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kan Maha melihat, maka Allah turunkan ayat ini. Jangan sampai berinfak, jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang kata Allah kalian sendiri tidak mau menyentuhnya.